Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isya Bunga Alfusi dari kelas 11 MIPA 6 nomor absen 17. Di video ini, saya ingin menjelaskan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti mengenai bab masa kejayaan Islam. Lalu, kapan sih masa kejayaan Islam itu terjadi? Yuk, simak penjelasan berikut. Masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah yang sering disebut Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Lalu, perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Lalu, pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah, kemajuan Islam pada masa ini yaitu terdapat pada bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan arsitektur, sosial, dan bidang militer. Namun, tentu saja kemajuan umat Islam baik pada masa Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah terjadi tidak secara tiba-tiba. Akan tetapi ada penyebabnya, yaitu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Lalu, apa sih faktor internal itu? Faktor internal antara lain 1. Konsisten dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. 2. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. 3. Islam sebagai rahmat seluruh alam. 4. Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Lalu ada faktor eksternal antara lain 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lainnya yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada gerakan terjemah pada masa periode klasik. Usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Selain faktor-faktor tersebut, kejayaan Islam disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada periode klasik tersebut, antara lain adalah 1. Melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. 2. Melaksanakan isi hadis. 3. Mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani. Yang keempat, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Lalu kita masuk pada tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang pertama, ada Ibnu Rushd. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd, lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Yang kedua ada Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Ghazalah, dekat Tus, Iran Utara, pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus. Jasa-jasa beliau terhadap umat Islam antara lain 1. Memimpin madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besarnya. Yang kedua, mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus. Yang ketiga, menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih. Yang ketiga ada Al-Kindi. Nama lengkapnya adalah Yakub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Yang keempat ada Al-Faribi. Nama lengkapnya Abdul Nasir Muhammad Ibnu Tarhan Ibnu Uzlaq Al-Faribi, lahir di Faribi, Traksosania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Faribi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan antara lain logika, musik, kemiliteran, matematika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Yang kelima ada Ibnu Sina. Nama lengkapnya adalah Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, lahir di desa Afshana dekat Bukhara, wafat dan dimakamkan di Hamaza. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran.
Oke, itulah penjelasan saya mengenai masa kejayaan Islam. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.